Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi sama gua, Nugrah, si gembel dari channel ini. Oke teman, jadi video kali ini kita mau bikin video basic class ya. Sebenarnya saya pengen bikin video basic class tutorial cara mengoperasikan atau cara menerbangkan DJI Mini 5 Pro. Oke, kenapa saya bikin video begini? Karena ya pasti di luar sana teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali beli drone atau mungkin masih ragu buat nyoba nerbangin si Mini 5 Pro ini. Jadi saya mau coba bikin video yang mendasar banget, tutorial yang basic, bener-bener basic, biar bisa teman-teman simak aja. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi seputar drone-nya, bisa teman-teman simak aja karena ini videonya bener dasar banget. Langsung aja lah yang usah lama-lama. Oke, let's go. Ya, oke. Pertama banget, pasti kita keluarin dulu dong dari dusnya. Oke, kita keluarin dulu dari tasnya. Kita keluarin dia dari tasnya. Kita bentar, mic-nya kita klip aja kali ya biar nggak susah dipegang. Gitu deh. Oke, fine. Kita bisa keluarin aircraftnya. Nah, ya, unitnya taruh aja di bawah. Kemudian baterainya harus penuh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba terbangin, baterainya harus yang penuh. Ambil satu, pasang, udah kepasang, oke. Kemudian ambil RC-nya. Nah, saya kebetulan punya saya tuh RC N3. Kenapa saya pilih RC N3? Karena emang kebutuhan saya begitu ya teman-teman. Jadi karena saya butuh yang bisa transfer langsung file ke HP, terutama file foto. Kalau video kan saya nggak pakai ya, karena video saya editin selalu di PC. Tapi kalau foto biar bisa cepat diimpor ke Lightroom, kayak saya milih yang pakai HP. Oke. Ini nggak usah dikeluarin ya, karena untuk video kali ini kita nggak pakai HP. Jadi bener-bener kenapa saya pilih nggak pakai HP? Biar ibaratnya sebenarnya kan pengoperasian remote ini sebenarnya universal ya. Jadi teman bisa pakai di remote RCN2, RCN3, RCN1, terus DJI RC series gitu. Jadi biar teman-teman paham, saya nggak pakai HP untuk videonya. Jadi bener-bener cuman fisik dari remote-nya aja, oke? Ya, kalau udah semua kita bisa singkirkan buat tasnya. Oke. Kemudian kita bisa buka propeller guardnya. Nah, kalau teman-teman masih ragu nih, cara bukanya begini teman-teman. Ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Ini udah lepas. Kemudian yang ini bagian belakang, bagian bawah prop guardnya kita tinggal tarik aja. Otomatis dia gimbal covernya bakal lepas. Nah, seperti itu ya. Sederhana banget ya teman ya. Ini udah kelihatan si gimbalnya. Kita bisa bentangkan buat propeller sama armnya. Bebas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya di settingan default, dia langsung menyala otomatis. Tapi karena di saya untuk alasan keamanan saya lebih milih di disable aja. Jadi harusnya kalau misalnya ini kalau teman-teman baru beli, dia pasti langsung menyala. Dan pastikan untuk gimbalnya, kalau misalnya dia udah menyala, jangan sampai ada gimbal locknya. Kenapa? Karena si gimbal ini kan dia bakal muter. Itu bakal bikin gimbalnya jadi error. Jadi pastikan kalau sebelum drone-nya nyala, gimbal lock harus dilepas. Oke, kemudian kita bisa taruh aja di bawah. Kemudian ini remote-nya. Mungkin buat masang ininya udah tahu lah ya mungkin. Jadi cukup misal kalau misalnya teman buat masang joysticknya di RCN 123 ya tinggal gini aja. Sama di RC12 juga sama, yang ada remote layar. Tinggal dipasang aja ulirnya. Nah, putar sampai dia ngunci. Nah, gitu ya. Ini udah beres ya, guys. Kemudian untuk propellernya, ini kan dia kondisinya masih ke folding ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, si DJI Mini 5 Pro ini dia udah pakai sistem, selain pakai sistem quick release, dia juga pakai sistem lock ya. Jadi kalau misalnya ini kita tarik, jadi caranya begini teman-teman, kita tinggal lempangin,
Nah, dia bakal ada suara klak klak gitu. Itu dia udah kekunci. Nah, dia kaku langsung. Ntar ini bisa lepas nih. Nah, dia langsung kaku. Begitupun yang lainnya. Jadi dia pasti ada suara klak. Nah, kalau udah klak begini dia udah kunci. Kalau mau ngelepas foldingannya juga ada caranya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman paksa dia baling-balingnya, dia pasti kayak ada suara patah gitu. Jadi cara untuk ngebuka foldingnya baling-baling itu begini. Cukup kita tekan aja dia, bukan tekan ke bawah ya, tapi tekan ke samping. Jadi begini, dorong. Nah sini dorong, dia kan langsung lepas nih. Dia juga dorong. Nah, dia udah bisa langsung ke folding. Tapi kalau ditarik lagi, nah dia bakal ngunci. Ini ngunci dia. Ini ngunci nih. Nah, oke, gitu ya. Kemudian kita langsung aja coba power on si aircraftnya ya teman-teman ya. Oke, kita power on si aircraftnya. Caranya cukup tekan 2 kali. 1, 2, tahan, lepas. Oke, dia udah nyala. Kemudian inersinya sama. Nah dia ngeblink kuning tandanya. Nah, dia udah ngeblink hijau. Nah, bentar saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman biar bisa lihat indikator. Saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman indikator apa aja yang ada di drone ini. Oke, kita nyalain lagi. Ini kan muter gimana ya? Nah, kalau dia nyala merah kuning hijau begini, dia sedang melakukan self diagnose ya. Jadi si aircraftnya sedang mencoba mendiagnosa berbagai sistem di dia, apakah ada error atau tidak. Nah, kalau misalnya dia ngeblink kuning seperti ini, itu tandanya drone-nya tidak mendapatkan GPS atau GPS-nya masih weak. Kalau teman-teman terbang di kondisi seperti ini, sebenarnya bisa aja, tapi dengan tanda kutip teman-teman nggak bakal dapat home point alias titik pulangnya dia. Ataupun kalau misalnya kondisinya terlalu gelap, si drone-nya mungkin nggak bakal ngunci lokasi ya, karena dia nggak punya navigasi ya. Gitu. Kalau misalnya merah begini, dia sumbu pitch kalau misalnya dia merah begini, dia tandanya kondisi aircraft itu terlalu miring ya. Jadi teman-teman harus lurusin dulu baru dia mau take off. Nah kalau udah hijau begini teman, kalau udah hijau begini dia tandanya sudah siap terbang ya. Artinya dia sudah dapat GPS sekaligus sudah lock home point. Jadi si drone-nya dia sudah tahu titik pulangnya dia. Kalau misal si drone-nya hilang sinyal gitu, misal hilang sinyal, dia akan langsung pulang ke sini. Jadi set home point itu dia otomatis ya. Jadi kita nggak usah otak-atik apa-apa lagi. Termasuk kita nggak usah pakai HP ya. Oh ya teman-teman, saya lupa. Ada satu hal penting yang teman-teman harus tahu ya. Jadi ada situasi teman-teman, kalau misalnya kalian terbang itu, tapi tiba-tiba si drone-nya itu mengalami kompas error ya. Indikatornya apa? Kalau kompas error itu dia lampu yang bawah sini, indikator ini dia nyala merah kuning merah kuning merah kuning, itu tandanya dia kompas error. Nah, gimana dong salah kalibrasinya, kan ini nggak ada HP-nya. Nah, apalagi ini nggak ada layarnya kan. Sebenarnya teman-teman ada cara lama kalibrasi drone-drone DJI yang sebenarnya ini fitur udah ada dari zamannya Phantom 3 ya. Ya, yaitu adalah ini di depan kan ada tombol mode. Nah, cukup teman-teman gerakin cepet. Cukup teman-teman gerakin cepet ya. Nih, sebentar saya contohin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia nyala kuning kan. Nah, kalau kuning begini dia tandanya sudah minta kalibrasi kompas. Nah, caranya gimana bang? Cukup teman-teman arahin gini, lalu teman-teman putar. Nah, kalau komennya udah berubah jadi hijau seperti ini, teman-teman tinggal arahin miring seperti ini. Putar lagi. Nah, kalau udah seperti itu, tandanya calibration successful, alias teman-teman sudah selesai kalibrasi kompas tanpa HP.
Jadi teman-teman, cara ini hanya bisa di sini di DJI RC N2, N3 sama DJI RC 2. Setahu saya DJI RC 1 itu nggak bisa, sama DJI RC N1 itu juga nggak bisa. Kalibrasi kompas langsung dari sini, karena saya udah nyoba sendiri, itu emang nggak bisa. Oke, take off lagi. Selama GPS sudah lock, dia udah bisa pulang. Gitu ya guys. Oke, itu aircraftnya. Kita sekarang coba gimana caranya kita ngoperasi ini. Ini dasar banget teman-teman ya. Pertama, cara nyalain motornya. Pasti ya harus nyalain doang motornya. Caranya itu gini. Ada dua cara teman-teman. Ada dua cara. Cara pertamanya seperti ini. Cara pertamanya, kita bisa remote ke bawah. Nah, dia langsung arming ya. Matinya di bawahin. Atau cara keduanya seperti ini. Keluar. Jadi nyala. Oke. Dan kondisi seperti ini, si aircraftnya sudah ready to go ya. Jadi kita tinggal terbangin aja. Oke. Dia udah nyala, langsung aja kita take off ya. Cara take off gimana? Nah, ini stick yang kiri atau joystick yang kiri kita push ke atas. Ya, ini ke atas ya, lihat ya. Ntar saya jauhin dulu biar nggak ganggu. Oke, gitu. Pokoknya kelihatan teman-teman ya. Oke, tuh kelihatan di situ ya teman-teman drone-nya ya. Nah, sekarang saya mau demoin semua tombol yang ada di remote ini ya. Ini basicnya sama kayak DJI RC 2, DJI RC 1, RCN 1 sampai RCN 3, semuanya sama ya. Nah, ini joystick yang kiri itu fungsinya dia buat, ini joystick yang kiri fungsinya nih buat naik. Kalau teman ke bawahin, buat turun. Nah gitu ya, ini buat naik sama turun. Kalau teman ke kiri, drone-nya dia muter ke kiri, kelihatan, muter ke kiri, ke kanan, dia muter ke kanan. Nah gitu, sederhana banget kan. Joystick yang kanan ini dia buat maju ya, buat maju. Yang ini buat mundur. Nah, ke kiri dia geser ke kiri, ke kanan pun demikian. Nah, sangat sederhana teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman kalau udah nonton video ini pasti teman-teman bisa nyoba sendiri. Coba di lapangan, terbang di lapangan, kita coba take off sama-sama ya. Jadi biasanya kendala yang paling sering dialami sama pilot-pilot pemula itu apa? Dia masih bingung cara mengendalikannya si aircraft ya. Karena kan ini joysticknya dia bisa gerak ke segala arah. Jadi biasanya ada kadang bingung gitu. Saya mau maju malah naik, yang ada malah nabrak gitu kan. Jadi makanya ini saya mau coba demoin. Oke, itu udah ya untuk pengoperasiannya. Kemudian tombol-tombol yang lain. Di sini teman, ini ada tombol CNS. Nah, kalau teman-teman belum tahu, C itu adalah mode apa? Dia mode cine atau mode terbang lambat. Kalau saya switch ke sini, si drone-nya dia bakal terbang lembut. Bagus, ini bagusnya teman-teman buat selain buat belajar, karena dia terbangnya bakal jadi pelan, dia buat ngambil video yang halus ya. Ini kalau saya majuin, tuh dia sedikit lebih pelan daripada speed yang normal. Tuh. Ini mode cine. Di tengahnya ada mode N atau mode normal. Kalau teman pakai mode normal, dia kecepatannya itu bakal normal. Kita mau majuin, nah dia normal.
Kemudian ini ada mode yang paling kiri yang S, itu adalah mode sport. Nah, disclaimer dulu teman-teman, mode sport ini sedikit berbahaya ya teman-teman. Berbahaya kenapa? Karena di mode sport ini semua sensor yang ada di drone-nya itu bakal mati secara otomatis. Selain sensor VPS sama sensor yang di bawah. Sensor apa namanya, infrared. Kenapa begitu? Soalnya sensor-sensor ini dia itu memperlambat kinerja si drone-nya. Jadi biar drone dia bisa jalan kencang, jadi semua sistem sensornya itu di-disable sama DJI kalau di mode sport. Ini perlu dicatat karena teman-teman kalau misalnya terbang pakai mode sport, potensi nabrak itu jadi makin tinggi karena semua sensor atau equipment penghalangan rintangan itu dia mati semua. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya mau pakai mode sport udah yakin apa yang teman-teman mau lakukan ataupun di mana teman-teman take off, karena bener-bener ya kita udah nggak ada bantuan lagi sama sensornya. Jadi mau di sini ada pohon atau mau saya tabrakin ke kamera gitu juga bisa kalau di mode sport karena sensornya dia mati semua. Begitu. Dan ini pun kalau saya majuin dia bakal langsung liar. Tuh kan. Dia bakal langsung kenceng banget. Nah, jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Oke, saya balikin ke normal lagi. Nah, terus ini kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh ada tombol FN. Nah, fungsinya buat apa? FN ini adalah tombol custom. Kalau misalnya di remote RC DJI RC sama DJI RC 2, itu tombol FN ini dia di belakang sini. Sini namanya C1 sama C2. Nah, fungsinya apa? Jadi teman-teman bisa mengcustom tombol ini sesuai dengan apa yang teman-teman mau dia fungsikan. Misal buat naik turun cepet gitu gimbalnya, klik sekali dan ntar gimbalnya langsung set ke bawah turun. Klik sekali lagi dia bakal naik. Klik 2 kali misal lampu auxiliar yang di bawah dia nyala. Klik 2 kali dia mati. Atau mungkin kalau teman mau bikin efek vortex gimbal roll itu bisa dengan cara tombol functionnya ini tombol customnya ditekan, kemudian dia turun gimbalnya dia diputar begini. Nah, dia gimbalnya otomatis secara default dia bakal ngerol kayak punya Mavic 4 Pro. Oke. Lanjut, saya mau demoin lagi di bagian atasnya sini. Ini ada buat naik turunnya gimbal. Ntar saya turun aja drone-nya biar kalian bisa lihat. Oke. Saya deketin drone-nya. Oke, deketin lagi. Mungkin ke kanan ya. Sedikit ke kanan, oke saya turunin. Kelihatan nggak teman-teman? Oh ya kelihatan ya. Nah, ini kalau saya turunin, nah kelihatan ya, gimbalnya turun ya. Saya naikin, gimbalnya naik. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian tombol yang gambar kamera sama tanda panah nih, yang di pojok kanan atas, itu fungsinya adalah untuk switch mode dari mode foto ke video. Jadi kalau klik sekali, drone-nya bakal masuk ke mode foto. Klik sekali lagi, dia bakal balik ke mode video. Jadi ibaratnya kalau misalnya di kamera DSLR sama mirrorless, ini adalah tombol dial. Fungsinya buat ngatur mode ya. Mode dari perekaman, mau itu still atau moving image. Itu ya teman-teman ya. Jadi kemudian ini pasti teman-teman udah tahu ya, ini ada tombol shutter sekaligus record button. Kalau misalnya di DJI RC 2, RC 1 sama DJI RC Pro, itu tombolnya ada 2 teman-teman. Jadi yang kiri adalah tombol shutter, yang kanan adalah tombol record, sama kayak di remote DJI yang lama. Nah, kenapa sekarang ini digabungin? Karena kalau sekarang kan untuk di DJI RC M series itu ada dudukan HP-nya kan di atas ya. Karena ada ini, jadi penempatan tombol recordnya dia nggak bisa di sini lagi. Kayak gitu, makanya sama DJI digabungin. Ini tombol shutter sekaligus record. Kalau misalnya teman di mode video, klik aja sekali, dia bakal recording. Klik sekali lagi dia bakal stop. Kemudian di tombol ini, tombol kalau misalnya teman klik sekali, dia bakal ngambil
foto. Jadi ini sekarang beralih fungsi jadi tombol shutter ya. Kita klik sekali, jangan ambil foto. Sekali lagi, jangan ambil foto. Oke. Itu sederhana banget teman-teman. Itu super sederhana banget. Jadi saya yakin teman-teman pasti bisa banget ya ngoperasiin si barang ini. Kemudian sekarang saya mau demoin, saya mau jauhin ya. Kita mau demoin return to home-nya. Oke, hilang ya. Yakin saya pasti udah nggak kelihatan ya. Coba, teman-teman lihat nggak drone-nya di mana? Nggak kan? Nah, ini saya nggak pakai HP ya. Jadi kita akan coba return to home. Drone-nya itu biar dia bisa pulang. Oke, caranya adalah ini tombol yang ada H sama gambar pause ditekan. Lihat tindakan apa yang diambil. Nah, kelihatan teman-teman ya drone-nya ya. Oke, saya cancel aja. Ya. Jadi tanpa bantuan HP ataupun equipment lainnya, teman-teman tetap bisa melakukan return to home ya, sesuai dengan prosedurnya. Jadi yang mungkin membedakan aja kalau misalnya teman nggak pakai HP, kita nggak bisa ngeset altitude aja ya, atau ngeset ketinggian dari waktu dia pulang. Tapi untuk fungsi-fungsinya semuanya sama. Termasuk kalau teman mau batalin RTH-nya, cukup teman-teman klik sekali aja. Kemudian teman-teman, ini masih ada satu fungsi lain ya dari tombol return to home ini, yang kebanyakan orang nggak tahu. Nah, saya mau coba ke mode sport dulu, biar kita ngedemonya gampang. Nah, fungsinya apa bang? Ini adalah tombol pause juga. Jadi selain tombol return to home, dia adalah tombol pause. Nah, fungsinya apa? Tombol pause itu bisa teman-teman gunakan kalau misalnya teman-teman lagi di mode autopilot. Misalnya teman lagi bikin orbit gitu ya, lagi bikin orbit. Terus kalau misalnya dia muter begini, di situ ada pohon misalnya. Kita klik sekali, dia bakal langsung ngerem secara tiba-tiba ya. Jadi itu fungsinya, dia bakal membatalkan semua fitur yang ada di situ, termasuk fitur active track, terus tap fly segala macam, dia bakal langsung di cancel sama dia. Nah, itu fungsinya tombol pause. Nah, fungsi kedua ini adalah tombol emergency brake. Jadi kalau misalnya teman-teman, maaf drone nggak kelihatan ya, kita majukan ke sana dulu. Nah, ini adalah tombol emergency brake, dan cara fungsinya, cara menggunakan itu sama kayak tombol pause. Jadi saya majuin begini, klik sekali, dia langsung rem ya. Nah, ini saya majuin ya, masih ya, tuh. Mungkin teman belum lihat, coba saya demoin lagi biar teman bisa lihat drone-nya ya. Saya zoom sedikit, kelihatan nggak drone-nya? Oke, saya naikin ya, saya majuin. Nah, dia ngerem ya guys, dia ngerem. Sedangkan stick yang kanan ini masih saya majuin tuh, tapi dia nggak mau maju. Nah, itu fungsinya tombol emergency brake. Jadi ini juga bisa jadi buat teman-teman dalam keadaan darurat. Kalau misalnya teman-teman lagi mode sport dan tiba-tiba sekiranya kalau teman-teman maju lagi nabrak, nah kalian bisa pakai tombol emergency brake-nya. Kemudian teman-teman, kita akan coba ya satu hal yang paling sering bikin drone, yaitu bisa bikin drone crash. Paling sering, ini adalah kasus yang paling sering, yaitu adalah misorientasi. Nah, misorientasi itu kasusnya gimana? Kalau misalnya drone-nya kita, ini kan kondisinya masih benar ya, jadi kanan kirinya dia masih benar. Nah, kalau misalnya drone-nya kita putar
balik ke kita begini. Tuh kelihatan ya, drone dia berbalik arah ya. Itu kanan kirinya dia udah nggak sama lagi teman-teman. Jadi kenapa? Nggak samanya gimana? Kalau kita ke kiri, dianya ke kanan. Kita ke kanan, dianya ke kiri. Nah, ini itu paling sering bikin drone nabrak. Karena karena ya itu, karena navigasinya kita jadi seolah-olah kita ya di situ gitu. Jadi POV dari kita sebagai pilot itu ya di sana. Makanya pengoperasian ini teman-teman harus ekstra hati-hati ya. Jadi teman-teman harus remember banget dia posisinya lagi ngadep kemana. Nah untuk saya sendiri, saya lihat di videonya Om Arya Dega itu untuk cara ngakalinnya ya. Cara ngakalinnya teman-teman adalah kita bisa ngadepin remote sesuai dengan arah hadapan si aircraft. Misal dia begini, ya kita ikutan begini. Kenapa begini? Karena ini adalah metode paling sederhana ya untuk mengadaptasikan kita ke POV-nya si drone. Kalau begini, ya benar kanan kirinya. Nah, kita mundurin, dia ikut mundur. Kita majuin, dia ikut maju. Nggak kebalik. Kalau misalnya drone-nya ke sana, ikutin aja, udah. Majuin. Dia maju dong. Mundurin, mundur juga. Jadi emang orientasi ini sebenarnya lumayan sulit ya teman-teman ya untuk mengatasinya, karena cara mengatasinya satu-satunya adalah perbanyak jam terbang. Teman-teman sering-sering latihan, sering-sering terbangin, jangan takut. Karena orientasi termasuk pilot-pilot senior kayak saya sendiri yang udah main drone dari 2015 itu masih sering nabrak gara-gara misorientasi doang. Jadi remember, selalu hati-hati ya. Oke. Jadi mungkin gitu aja buat buat orientasinya. Kalau kondisi drone-nya lagi keputar. Nah, sekarang saya mau ngajarin cara hand landing ya. Jadi kita masih berada helipad. Kita nggak landing, atau mungkin di sini coba boleh. Nah, sekarang kita mau coba hand landing dulu ya, karena ini kasus yang paling sering di jajaran Mavic yaitu adalah hand landing. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman beberapa skenario itu si drone-nya kita tidak memungkinkan untuk landing di bawah, kayak misalnya ada debu, pasir dan segala macam yang bisa masuk ke bagian mekanisme bergerak dari drone-nya. Nah, gimana caranya bang? Tinggal gini aja ke bawah drone-nya, dia naik ya nggak apa-apa ya. Stick yang kanan, yang kiri, throttle kita tinggal ke bawahin. Nah, tangkap. Terus selama dia main prosedur landing, sebisa mungkin teman-teman jangan tarik drone-nya. Kenapa? Ya kalau teman-teman tarik, si sistem dari IMU-nya itu dia bakal mendeteksi kalau drone-nya itu dia belum mendarat. Jadi dia seolah-olah dia masih terbang. Yang ada apa? Dia bakal throttle up secara otomatis. Yang pasti itu bakal bahaya. Dan bisa bikin terutama buat pilot-pilot baru itu pasti bakal panik. Jadi pastikan waktu teman-teman pegang itu jangan tarik dulu, tunggu sampai mesinnya mati baru teman-teman tarik. Nah, sekarang saya mau coba landing, ajarin teman-teman landing di bawah atau di helipad ya kasusnya ya. Oke, kita armeng aja. 3, 2, 1, take off. Oke. Udah 30 menit ya, hampir. Oke, karena ini videonya emang basic banget. Oke, sekarang kita akan coba latihan landing di bawah atau di helipad. Pertama, pastikan orientasi dari drone itu adalah sesuai dengan mata kita. Jadi kita drone-nya harus ngadep ke depan. Kenapa? Biar nggak terjadi misorientasi seperti yang saya ajarin tadi ya. Nah, kalau udah begini, nah teman-teman bisa deketin aja drone-nya. Kira-kira ini udah aman belum? Gitu. Ini udah aman belum? Titik dia landing udah sesuai dengan apa yang kita inginkan belum? Kalau misalnya belum, jangan dilandingin ya. Jadi pastikan dia sesuai. Kalau udah teman-teman udah kondisi sudah seperti ini, tinggal langsung di throttle down mentok ya. Jadi stick yang kiri teman-teman turunin sampai mentok. Dia kan nahan. Nah, gitu. Jadi dia sudah landing ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar sederhana banget.
pengoperasian dari si drone ini. Jadi teman-teman nggak perlu yang aneh-aneh, teman-teman nggak perlu skill tertentu, ya mungkin tetap perlu sih, tapi basicnya seperti itu. Ya udah, karena video udah selesai. Makasih teman-teman udah nonton video saya. Semoga teman-teman nggak bosan. Maaf kalau saya kelihatan rada gembel, soalnya saya belum mandi. Oke, udah. Saya mau berak.